Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 3 akan mempresentasikan hubungan fotosintesis dan transpirasi yang disusun oleh saya Sidani Bintang Muhammad, NIM 127. Saya Nia Raisa Sabrina Gutasari, NIM 128. Saya Muhammad Dafa Faturrahman, NIM 159. Saya Destan Prasanto, NIM 191. Ya, langsung saja. Yang pertama, pengukuran transpirasi. Pengukuran transpirasi dibagi menjadi 3, yaitu ada metode lysimeter atau metode gravimetri, dan yang kedua ada metode pertukaran gas atau metode Couvet, dan yang ketiga ada metode aliran batang. Metode gravimetri, metode lysimeter atau metode gravimetri. Metode ini dilakukan dengan menggunakan bejana besar yang diisi penuh dengan tanah dan dikuburkan sehingga permukaan atasnya sama tinggi dengan permukaan lapangan dan terdapat pipa yang dipasang pada bagian dasar bejana atau dengan pompa penghisap untuk air kolasi. Lalu ada metode pertukaran gas atau metode Couvet. Dalam metode ini, transpirasi dihitung dengan cara mengukur uap air di atmosfer yang tertutup yang mengelilingi daun. Sehelai daun dikurung dengan sebuah kuvet bening misalnya dan kelembaban suhu. Dan volume gas yang masuk dan keluar kuvet diukur. Metode kuvet menjadi penting dalam beberapa tahun terakhir ini karena peralatan telah diperbaiki. Dan alat pengolah mikro mudah diperoleh untuk menghitung secara cepat parameter fisiologis dari hasil yang ditangkap oleh sensor. Yang ketiga ada metode aliran batang. Metode ini dilakukan dengan memberikan denyutan bahang atau panas pada suatu titik pada batang dan kemudian suhunya diukur pada titik lain di atasnya. Waktu yang dibutuhkan oleh suhu yang ditinggikan untuk mencapai titik di atas tempat bahang menunjukkan kecepatan aliran cairan. Dengan mengetahui diameter batang dan konstanta lainnya, perkiraan terhadap besarnya transpirasi dapat dilakukan dan dibandingkan dengan lysimeter atau metode Couvet. Lalu ada lawan asas paradoks dalam pori. Hal ini didasari dari percobaan perbandingan laju penguapan dari segelas air dan air dalam gelas yang serupa tapi ditutup separuhnya. Misal dengan selembar logam dan diharapkan besarnya penguapan dari gelas kedua sekitar separuh dari yang pertama. Dan hasil yang didapat ternyata tidak. Penguapan pada gelas tersebut tidak berbanding lurus dengan luas permukaan. Lalu diketahui bahwa difusi berbanding lurus dengan tenaga penggerak dan daya hantar. Perbedaan laju penguapan bergantung pada perbedaan daya hantarnya untuk difusi. Sebagian daya hantar merupakan fungsi dari luas dan akan jauh lebih rendah pada benda yang tertutup kertas berpori. Ini adalah bagian-bagian stomata. Yang pertama ada sel penutup. Sel penutup itu terdiri dari sepasang sel simetris, berbentuk ginjal, berbentuk sel atas dan bawah, terdapat alat yang berbentuk seperti biral atau ledges atau rigi-rigi. Fungsi biral itu sebagai pembatas ruang sepan di atas porusnya, lalu sebagai pembatas ruang belakang antara porus dengan ruang udara yang terdapat di bawah. Bentuk sel penutup stomata yaitu ginjal atau berbentuk bulat dan oval. Lalu ada haler, yaitu berbentuk poras segi empat panjang. Lalu ada bagian stomata selanjutnya yaitu 2 celah, yaitu di antara kedua sel penutup akan terdapat celah atau porus yang merupakan lubang kecil. Nomor 3 ada sel tetangga atau subsidiary cells, yaitu sel tetangga merupakan sel-sel yang memang berdampingan atau berada di sekitar sel-sel penutup atau dapat dikatakan juga mengelilingi sel-sel penutup. Sel-sel tetangga dapat terdiri dari 2 buah atau lebih yang secara khusus melangsungkan fungsinya dengan berasosiasi dengan sel-sel penutup. Lalu ada nomor 4 yaitu ruang udara dalam atau substomata chamber yang merupakan suatu ruang antar sel atau intercellular space yang besar, berfungsi ganda yaitu fotosintesis dan transpirasi dan juga respirasi. Lalu di sini ada pengaruh lingkungan terhadap stomata.
yaitu ketika konsentrasi karbon dioksida rendah, maka stomata akan membuka. Sedangkan ketika konsentrasi karbon dioksida tinggi, stomata akan menutup. Ketika intensitas cahaya tinggi, maka stomata akan membuka lebih besar. Dan ketika ditempatkan di dalam ruangan yang gelap secara tiba-tiba, juga akan menutup lebih cepat. Ketika matahari terbit stomata akan membuka, dan ketika matahari tenggelam, stomata akan tertutup. Tanggap terhadap tingkat karbon dioksida yang berada di antara sel, tetapi tidak terhadap konsentrasi di permukaan daun dan pori stomata, dan juga peka terhadap karbon dioksida di keadaan gelap. Lalu ada pengaruh lain lingkungan terhadap stomata. Di sini ada faktor dari kelembapan, yaitu stomata menutup bila selisih kandungan uap air di udara dan di ruang antar sel melebihi titik kritis, atau respon paling cepat ketika tingkat cahayanya rendah. Gradien yang besar mendorong gerakan pembukaan dan penutupan kurang lebih dalam kurun waktu 30 menit. Faktor yang kedua ada potensial air, yaitu ketika bila potensial air turun, atau ketika stomata dalam rawan airnya meningkat, maka stomata akan menutup. Faktor yang ketiga yaitu suhu. Ketika suhu tinggi mengakibatkan pembukaan stomata pada beberapa tanaman. Suhu tinggi dengan derajat Celcius 35-36 biasanya menyebabkan stomata menutup. Faktor selanjutnya ada angin, yaitu stomata tertutup sebagian bila daun tertiup angin. Lalu ada pengaruh kualitas cahaya terhadap stomata. Yang pertama, mempunyai pengaruh tidak langsung melalui penurunan konsentrasi karbon dioksida oleh fotosintesis. Yang kedua, pada tingkat cahaya rendah, konsentrasi karbon dioksida antar sel dapat menjadi faktor pengendali yang utama. Yang nomor 3, pada tingkat cahaya tinggi, cahaya dapat melebihi kebutuhan pemenuhan karbon dioksida untuk fotosintesis dan menyebabkan peningkatan konsentrasi karbon dioksida. Yang nomor 4, ada cahaya diserap di sel penjaga, bukan di mesofil, sehingga terjadi pembukaan stomata. Di sini ada mekanika stomata, yaitu stomata membuka karena sel penjaga mengangkut air dan menggembung. Stomata tersebut bekerja secara khusus dengan dinding selnya. Mikrofibril selulosa, yaitu dinding sel yang tersusun melilit pada sel penjaga dan sering disebut dengan miselasi radiali. Sel penjaga dapat bertambah panjang sehingga mengembang ke arah luar. Kemudian, dinding sebelah dalam akan tertarik oleh mikrofibril tersebut sehingga stomata membuka. Selanjutnya ada mekanisme pengendalian stomata. Yang pertama cahaya matahari, yang kedua putaran balik, yang ketiga pengaruh asam absisat, yang keempat pengaruh fotosintesis, dan yang kelima pengaruh ion kalium oleh sel penjaga. Pengaruh asam absisat. Asam absisat adalah zat pengatur tumbuh untuk tanaman. Jika asam absisat atau ABA diaplikasikan pada daun tumbuhan dengan konsentrasi yang sangat rendah, maka akan menyebabkan stomata menutup. Kondisi alami penutupan stomata terjadi setelah tumbuhan mengakumulasi ABA. Asam absisat terdapat pada 3 bagian sel. Yang pertama sitosol, kloroplas, dan dinding sel. Yang kedua pengaruh fotosintesis. Adanya klorofil pada sel penjaga mengakibatkan sel penjaga dapat melangsungkan proses fotosintesis yang menghasilkan glukosa dan mengurangi konsentrasi CO2. Glukosa larut dalam air sehingga air dari jaringan di sekitar sel penjaga akan masuk ke dalam sel penjaga yang mengakibatkan tekanan turgor sel penjaga naik sehingga stoma akan membuka. Putaran balik. Terdapat 2 putaran balik yang mengendalikan pembukaan dan penutupan stomata. Ketika CO2 berkurang di ruang antar sel dan juga di sel penjaga, maka K+ bergerak menuju sel penjaga. Dan stomata membuka membiarkan CO2 berdifusi ke dalam. Putaran pertama selesai. Ketika timbul keadaan rawan air, ABA muncul
ABA muncul sehingga stomata menutup. Putaran kedua selesai. Satu putaran balik menyediakan CO2 untuk fotosintesis, yang lainnya mencegah kehilangan air yang berlebihan. Cahaya matahari merangsang sel penjaga dan menyerap ion K+ dan air, sehingga stomata membuka pada pagi hari. Selanjutnya, peranan transpirasi. Apa manfaat transpirasi? Yang pertama, mengurangi penyerapan air berlebih di daun. Yang kedua, mempertahankan turgiditas optimum. Yang ketiga, membantu penyerapan mineral dari tanah, pengangkutan dalam tumbuhan. Yang keempat, menurunkan suhu atau mendinginkan daun. Peranan transpirasi terhadap pertukaran energi. Transpirasi mendinginkan daun, pengembunan uap air atau es pada daun, berupa embun atau titik es, akan melepaskan panas atau kalor. Radiasi yang datang akan memanaskan daun, tetapi daun memancarkan energi ke lingkungannya. Pertukaran energi tumbuhan dalam ekosistem. Peranan gurun pasir. Di gurun pasir, suhu tinggi dan radiasi tinggi, kelembapan rendah, dan air yang hanya sedikit tersedia. Banyak tumbuhan gurun pasir sebagian besar memiliki daun kecil, sehingga lapisan batas tipis dengan akibat perpindahan batang secara konveksi berlangsung efisien. Tumbuhan tersebut tidak sampai dipanaskan melebihi suhu udara oleh sinar matahari. Namun, keadaan seperti ini menghasilkan pula laju transpirasi yang tinggi, kecuali jika hambatan daun tinggi. Sebagai contoh, tumbuhan sekulen gurun pasir menyimpan air dengan cara menutup stomatanya pada siang hari dan menghambat CO2 yang menjadi bentuk asam organik pada malam hari. Tumbuhan alpin, tundra alpin. Tumbuhan alpin mengalami keadaan yang berbeda. Tempat tumbuhnya sejuk, agak lembab, berangin, dan tingkat radiasi matahari yang tinggi sekali. Pendinginan melalui penguapan tidak membawa keuntungan sama sekali karena suhu ambiennya sering di bawah rentang yang berada optimal, baik proses metabolik dari beberapa ratus kali pengukuran terhadap suhu daun di daerah tundra alpin terlihat bahwa bila matahari menyinari daun, suhu daun tersebut dapat mencapai 30 derajat Celcius, yakni 20 derajat Celcius lebih tinggi daripada suhu udara yang berjarak hanya beberapa sentimeter dari tumbuhannya. Ciri khas tumbuhan alpin adalah daunnya kecil atau terbagi-bagi halus, tapi hidup hanya di lapisan setinggi 10 cm di atas permukaan tanah yang kecepatan anginnya kecil sekali. Persamaan neraca bahang. Persamaan neraca bahang untuk permukaan daun yaitu Q plus H plus V plus B plus M sama dengan 0. Pada suhu daun yang tetap dan metabolisme yaitu Q plus H plus V sama dengan 0. Dengan keterangan Q sama dengan radiasi neto, positif bila daun melepaskan energi kurang dari radiasi yang diserap dari sekitarnya. H sama dengan perpindahan energi panas atau kalor yang pekat, termasuk rambatan dan konveksi. Positif bila daun memperoleh energi panas atau kalor yang lebih daripada yang hilang. V yaitu flux, energi panas atau kalor laten, istilah dalam transpirasi, negatif saat air menguap, positif saat mengembun atau membeku. B yaitu penyimpanan energi panas atau kalor, positif saat suhu daun naik. M yaitu metabolisme dan faktor lainnya, positif saat panas atau kalor dihasilkan.
Flux energi radiasi yang diserap permukaan daun. Q abs WM-2. Q abs sama dengan ekuivalen QV plus ekuivalen QTH. Keterangan EQV yaitu jumlah radiasi yang diserap di bagian yang berfotosintesis secara aktif. Aksen QTH yaitu jumlah radiasi panas yang diserap di luar bagian yang berfotosintesis secara aktif. E dan E aksen daya pancar atau daya serap daun dalam kedua daerah spektrum tanpa satuan. Radiasi neto di permukaan daun. Q abs plus E aksen T4. Keterangan E aksen daya pancar atau daya serap daun untuk radiasi gelombang panjang atau thermal lazimnya kira-kira 0,95 untuk daun hidup pada suhu normal. Konstanta Stefan Boltzmann 5,670 kali 10-8 WM-2 K-4 T sama dengan suhu mutlak. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar.